Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita kembali bertemu dengan Miss Alifah Munmainah dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa agar mendapatkan keberkahan dalam pelajaran kali ini. Siapa yang ingin memimpin doanya? Silahkan pada Dimas. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Dimas. Anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk fokus dan perhatikan pelajaran pada pertemuan kali ini? Baik, good job. Kita mulai ya. Sebelum itu, Ibu akan membahas mengenai materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Silahkan kepada Reva. Betul sekali Reva, minggu lalu kita membahas mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang ada di dalam diri manusia sejak manusia itu lahir sampai ia meninggal dunia. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk dari penerapan hak asasi manusia, di antaranya hak memperoleh keadilan, hak kesejahteraan, hak anak, dan hak-hak yang lainnya. Apakah anak-anak sudah menerapkan hak asasi manusia pada kehidupan sehari-hari? Sudah, good job. Teruskan usaha kalian ya. Apabila hak asasi manusia itu sudah ditegakkan, maka keutuhan dan kerukunan NKRI itu bisa diciptakan dengan baik. Nah, maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sikap menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan bangsa di lingkungan lokal dan regional. Apa saja sih bentuk-bentuk dari sikap menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan bangsa itu? Mari kita sama-sama membahasnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan berasal dari kata dasar utuh, yang berarti dalam keadaan sempurna seperti semula. Utuh juga berarti tidak bercerai-berai atau tidak terpecah belah. Jadi, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, dan berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi wilayah yang luas dan kaya alam yang beraneka ragam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh. Makna Indonesia sebagai keutuhan dijabarkan sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia merupakan satu tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara. Yang keempat, bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, serta mempunyai tekad yang sama untuk mencapai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari atas berbagai suku, bahasa, dan kebudayaan. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kerukunan bangsa. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Kerukunan yang berarti setiap warga saling harmonis dan damai, di mana ini penting bagi menjaga keutuhan negara. Dengan begitu, kondisi negara akan damai dan tidak ada bentrokan antar masyarakat, dan juga kunci dari kesatuan dan persatuan. Materi selanjutnya mengenai contoh-contoh penerapan sikap baik menjaga keutuhan NKRI di lingkungan lokal dan regional. Yang pertama, gotong royong. Secara umum, beberapa manfaat dari gotong royong adalah sebagai berikut. Terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis, membangun persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan rasa saling tolong-menolong. Kedua, tidak mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Banyak dampak negatif dari narkoba. Terlebih lagi, kebanyakan mengkonsumsi narkoba masihlah anak remaja yang seharusnya menjadi penerus bangsa. Jika penerusnya saja sudah begitu, maka bagaimana negara ini nantinya?
3. Melestarikan lingkungan. Indonesia memiliki berbagai fauna dan flora yang beragam. Maka dari itu, kita bisa melestarikannya dengan cara seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penggundulan lahan, dan sesuatu yang membuat lingkungan tercemar. Dengan begitu, lingkungan akan tetap aman hingga usaha untuk keutuhan negara akan tercapai. Materi selanjutnya mengenai contoh-contoh penerapan sikap baik menjaga kerukunan bangsa di lingkungan lokal dan regional. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya. Menjaga kerukunan juga dapat dilakukan dengan tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Tertuang dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, musyawarah mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan duniawi. Suatu musyawarah dilakukan dengan tujuan mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Ketiga, menghargai hari besar umat agama lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberaneka-ragaman suku serta kepercayaan. Terdapat 6 agama di Indonesia dan memiliki perbedaan tersendiri. Dengan menghargai hari besar umat agama lainnya, hal ini tentu akan menjaga kerukunan keberagaman masyarakat, budaya, dan bangsa. Akhir-akhir ini terdapat kasus yang tidak mencerminkan sikap menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan bangsa. Mari kita simak video berikut ini. Situasi mencekam ini saudara terjadi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara Selasa sore. 2 kelompok remaja saling serang dan mereka bahkan membawa senjata tajam. Warga di permukiman pun ketakutan. Akibat peristiwa ini, seorang remaja terluka akibat sabetan senjata tajam di bagian kaki. Diduga para remaja ini saudara sudah janjian di media sosial untuk melakukan tawuran. Demi menghindari peristiwa berulang, warga akan menutup pintu gerbang di belakang kompleks. Hari Minggu sore kemarin, turis bule yang didampingi teman wanitanya ini sempat berdebat dengan pecalang saat hendak melewati jalan saat prosesi belasti berlangsung. Upacara belasti merupakan ritual penyucian alam semesta dan jiwa raga manusia pada rangkaian Hari Raya Nyepi. Pendesa adat Pecatu menyebut ada miskomunikasi antara bule dengan pecalang karena salah mengartikan nada tinggi logat sang pecalang. Kejadian ini sudah dilaporkan ke kantor imigrasi Ngurah Rai dan kini keberadaan sang bule masih dalam pencarian. Anak-anak ibu banggakan setelah mengamati video pembelajaran sampai selesai dan menonton video kasus tadi, silakan setelah ini mengerjakan tugas secara mandiri, ditulis tangan ya. Kemudian silakan untuk mengumpulkan ke link Google Drive berikut. Itulah tadi penjelasan materi mengenai sikap menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan bangsa di lingkungan lokal dan regional. Dari contoh-contoh penerapan sikap menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan bangsa, Miss harap anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian dari Miss, jika ada yang masih belum mengerti silakan chat pribadi Miss ya. Untuk menutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang ingin memimpin doanya? Kepada Ivan, dipersilakan. Amin. Semangat terus ya belajarnya.
Mis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.